Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafian Mutiara Tami. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang, Prodi Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2022. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran UKM PPG dalam jabatan kategori 2, materi Sistem Pernapasan Manusia kelas 8 di SMPN 2 Kota Tangerang Selatan tertanggal 13 Desember 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita menjadi lebih bermakna dan bermanfaat untuk kalian semua. Silakan Lutfi dipimpin doanya. Mari teman-teman sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lutfi sudah memimpin doa. Adakah yang tidak hadir hari ini? Tidak ada? Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, coba dilihat sekelilingnya, mejanya apakah sudah rapi? Seragamnya sudah rapi, rambutnya dirapikan, tidak ada seragam yang keluar-keluar. Di atas meja hanya ada buku IPA. Perangkat elektroniknya silahkan disimpan dulu, di silent. Kita belum menggunakan nanti ya. Oke. Sudah siap untuk belajar semuanya? Oke, kalau sudah siap kita mulai pembelajarannya ya. Oke, masih ingatkah kamu ada apa saja organ pada sistem pernapasan manusia? Minggu lalu kita sudah belajar tentang organ yang ada pada sistem pernapasan manusia. Adakah yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ada apa aja ya organ pada sistem pernapasan manusia? Karina? Paru-paru? Apalagi? Hidung? Trakea? Apalagi? Bronkus? Alveolus? Oke, semua masih ingat ya? Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, Bu Tami akan melakukan pretest. Jadi Bu Tami akan mengecek dulu apakah kalian masih ingat, apakah kalian sudah tahu pretest ini sebagai penilaian nantinya. Boleh dibagikan ke belakang. Tulis nama dan kelas. Ya.
kurang satu. Ya. Di belakang. Sebelum memulai pelajaran, Bu Tami akan melakukan pretest. Silakan kalian tulis nama dan kelasnya, kemudian kerjakan soal pretest yang ada di Infokus di depan, di layar. Diisi sesuai dengan yang kalian tahu ya. Gak usah, langsung jawabannya aja. Kelihatan nggak? Tambah lagi. Yang dari belakang dikumpulin ke depan. Gak apa-apa. Ayo nak, dikumpulkan kertas pretestnya. Oke, sudah semua dikumpulkan kertas pretestnya? Sudah, oke. Ya, kalau sudah kita lanjutkan pembelajarannya. Today discussion hari ini. Pernahkah kalian pergi ke daerah pegunungan? Pernah? Ketika kalian menghirup nafas, apa yang kalian rasakan? Sejuk. Segar. Kenapa ya? Karena banyak pepohonan. Apalagi? Tidak banyak kendaraan. Artinya polusinya berkurang atau sedikit. Ketika kalian bernafas, apakah kalian sadar? Kadang sadar, kadang tidak. Ya, memang proses pernafasan ini kadang disadari oleh manusia, kadang tidak disadari. Kalau kalian setiap bernafas sadar, ketika melakukan aktivitas kalian akan ribet sama napas. Bagaimana caranya mengatur napas? Dipraktekin sama Laura tuh. Nah, jadi ketika proses pernafasan ini ada yang bisa kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Ketika kalian bernyanyi, itu kalian mengatur pernafasan kalian. Ya kan? Ada suara perut, nada tinggi, gimana nafasnya. Nah, ini adalah salah satu proses pernafasan yang bisa disadari. Kalau yang tidak disadari ya seperti kita kegiatan seperti ini. Kalau Bu Tami nafasnya sambil disadari, sambil ngomong, sambil ngatur nafas, ribet kan? Nah, oke, lanjut. Jadi pelajaran kita hari ini, kita punya tujuan dan manfaat belajar. Tujuan pembelajaran. Coba Cynthia dibacakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Melalui modul pembelajaran Project based learning. peserta didik memahami mekanisme pernafasan pada manusia serta terampil dalam memaparkan hasil proyek alat peraga sistem pernafasan pada manusia. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan menggunakan model project based learning. Artinya kalian akan membuat suatu project. Peserta didik mampu memahami mekanisme pernapasan pada manusia serta terampil dalam memaparkan project yang kalian sudah buat. Nanti akan kalian paparkan bagaimana langkah kerjanya, bagaimana pembuatannya, bagaimana prosesnya, ya. Mengetahui mekanisme pernapasan pada manusia yang ada dua, pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi nanti setelah pembelajaran diharapkan kalian semua akan mengetahui ada pernapasan dada, ada pernapasan perut, bagaimana proses ekspirasinya dan bagaimana proses inspirasinya. Oke. Kegiatan hari ini Bu Tami akan melakukan 3 penilaian. Penilaian sikap, ini sikap bekerja sama, disiplin, dan bertanggung jawab.
penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Keterampilan ini ketika kalian membuat proyek. Apakah kalian terampil menggunakan alat dan bahan sampai proyek itu selesai. Ini penilaian keterampilan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Oke. Ya, sebelum mulai ke kegiatan selanjutnya, Bu Tami mau tes fokus dulu. Ini berapa? Ini berapa? 2 atau 1? Oke. Kalau ini? Kalau ini? 2. Ini? 1. Yang ini berapa? 3. Bingung? Ada yang bingung? Oke, sekali lagi. Semuanya fokus, fokuskan pikiran. Yang ini berapa? 3. Kalau ini? 2. Ini? 1. Oke, bagus. Sudah fokus semuanya. Paham? Oke. Ya, kalau sudah fokus semuanya, kita lanjutkan pembelajarannya. Ya, Bu Tami akan menayangkan sebuah video. Kalian perhatikan dulu videonya ya. Inspirasi juga sering disebut dengan inhalasi. Ketika kita melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada akan berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru karena kita memasukkan udara ke dalam tubuh. Karena di situ tekanan udara kemudian perlahan sambil menarik nafas. Dengan gunakan pernapasan dada ya. Saat ini otot diafragma kamu yang berkontraksi kalau menggunakan pernapasan perut, sehingga membuat diafragma dalam keadaan datar. Volume rongga dada kamu akan membesar. Itu pada saat kalian menghirup udara. Jadi otot diafragma berkontraksi sehingga diafragmanya akan mendatar dan volume rongga dada akan membesar. Sekarang kebalikannya, coba hembuskan nafas. Hembuskan nafas. Kalian akan merasakan otot diafragmanya relaksasi yang membuatnya melengkung ke rongga dadanya dan volume rongga dada. Gimana? Udah paham belum? Nah, dalam hal ini kita coba tarik nafas dan keluarkan nafas sebagai acuan pernapasan. Coba. Jadi acuannya begini. Secara lebih mudah pernapasan dada itu erat kaitannya dengan otot-otot tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut erat kaitannya dengan diafragma. Berikut adalah ulasan tentang mekanisme sistem pernapasan. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat yang membutuhkan resume, dapat mendownload di kolom deskripsi. Oke, dari video yang sudah ditayangkan, apa yang dapat kalian ambil? Yang kalian sudah pelajari apa ya dari video yang sudah ditayangkan? Kenapa? Ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau pernapasan dada, apa yang bekerja? Otot antar tulang rusuk. Kalau pernapasan perut? Diafragma, betul. Nah, proses pernapasan di dalam tubuh manusia ini tidak bisa kita lihat kan? Tidak bisa? Apakah kamu bisa melihat paru-paru kamu di dalam? Diafragma bisa? Nah, karena tidak bisa kita lihat secara langsung, jadi hari ini kita akan membuat sebuah alat peraga sistem pernafasan manusia. Supaya kalian lebih mudah memahami seperti apa mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Jadi kita menggunakan alat bantu, alat peraga sistem pernafasan manusia. Oke, sekarang silakan kalian duduk secara berkelompok. Bergabung dengan kelompoknya, mejanya digabung dulu. Oke, sudah semuanya duduk di dalam kelompok? Sudah. Bu Tami akan membagikan
bahan ajar. Bahan ajar ini adalah bahan materi sistem pernapasan manusia. Tentunya ini hanya tambahan ya. Yang utamanya tetap ada buku paket kalian. Kalian juga bisa menggunakan bahan ajar yang lain dari buku yang lain. Kemudian Bu Tami akan membagikan LKPD. Ini adalah lembar kerja. Jadi nanti kalian akan mengerjakan semua yang ada di LKPD ini. Oke. Lembar kerjanya nggak apa-apa, semuanya kerja di dalam kelompok. Ini lembar kerja kelompoknya. Oke, silahkan dilihat dulu lembar kerjanya. Adakah yang ingin ditanyakan? Oke, ya sekarang silahkan disiapkan alat dan bahannya. Hati-hati ya, soldera panas. Jangan gerak-gerak. Ya. Itu nanti udaranya bisa lewat nggak tuh ke bang? Coba kalau ayo tutupin dulu kayaknya. Coba deh. Tadi tutup. Enggak, ini ditutupin ininya loh. Kan ada bolongan. Di dalamnya tetap harus ada udaranya. Nanti kan balonnya tuh. Rontok nih. Itu yuk rontok nih. Ada. Ada. Berarti tutupin Jadi, lagi. tutup lagi di ininya, jangan sampai ada yang bolong. Sabar dong. Bikinnya kayak siren set aja. Ini jangan kebanyakan atau? Udah coy. Kalau dikeringin jadi kayak kawat. Jangan dibelokin, jangan dibelokin. Ya bedanya kayak gitu. Sekarang di bagian kiri kuping. Bukan situnya, Dan. Dipegangin. Dia masih rapuh. Ini perfecto. Udah tengahnya dikasih aja kali ya. Tartar. Dia pakai pedang. Mana? Bagaimana? Oh, ini yang itu satu doang ya, Bu? Kalau begitu berarti yang ke sebelah sini itu pasti di dalamnya ketutup lem semua. Gagal dong. Nggak, kamu potong aja yang sebelah situ, nanti dilem ulang. Jadi nggak ada. Bisa. Ini copotin dulu. Yang matinya yang mana? Yang sebelah sini kan? Berarti nanti kamu lihat lagi tuh dari pangkal lemnya itu berarti salurannya itu nggak bisa udara lewat, ketutup lem semua. Yang bener ya? Bisa, sudah tahu udah bisa.
Tiup dulu, tiup. Jangan miring. Enak banget. Makin ngeri. Ayo, semuanya bantuin temennya. Oke, yuk waktunya 2 menit lagi. Waktunya tinggal 2 menit lagi untuk menyelesaikan proyeknya dan mengerjakan LKPD-nya. Silakan kerjakan LKPD-nya yang belum. Banyak belum. Bereaksi otot piragama memiliki nilai yang kecil dan anak-anak yang berdasar padu Semuanya sudah? Oke, kalau sudah Bu Tami akan minta salah satu kelompok untuk presentasikan hasil proyeknya ke depan. Yang lainnya perhatikan, tidak ada yang sibuk lagi mengerjakan LKPD ataupun menyelesaikan proyeknya. Kelompok Laura boleh silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang alat peraga sistem pernafasan manusia. gunakan ada selang, balon, karet gelang, toples, dan lem. Isolatif. Yang pertama, bolongin bagian belakang toples, jangan gede-gede karena nanti ada anginnya, jadi nggak ketiup. Terus yang kedua, selangnya dipotong bentuk Y. Yang ketiga, ini apa sih balon? Balon diikat dengan karet sekencang-kencangnya. Yang ketiga, yang keempat, lalu ditutup dengan balon dan lem. Adakah dari teman yang lain yang mau menanggapi? Yang ingin bertanya? Boleh? Balon akan mengembang jika diafragmanya diapain? Ditarik. Kenapa? Diafragma ketika ditarik balon akan mengembang. Ini proses apa? Proses Pernapasan? Perut. Inspirasi atau ekspirasi? Kalau ditarik paru-paru mengembang berarti inspirasi atau ekspirasi? Inspirasi. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari kelompok lain? Ada yang lagi? Tidak ada? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju. Terima kasih. Oke, Bu Tami minta satu kelompok lagi. Kelompoknya Karina, silakan maju. Siapa mau ngejelasin? Oke. Ya. Nggak apa-apa, yuk. Jelasin, yang jelas. Maju sedikit. Nah.
Mikrofonnya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan cara kerja dari alat sistem pernapasan. Bahan-bahan yang kami gunakan adalah 2 sedotan, terus 2 balon, 1 toples, sama 2 karet. 3 balon, maaf kami ralat. Terus sistem cara kerjanya adalah langkah-langkah. Langkah-langkahnya adalah lubangi bagian bawah toples, kemudian gunting satu sedotan, dibagi 2, lalu rekatkan dengan lem tembak hingga membentuk huruf Y. Ikatkan kedua balon ke masing-masing sisinya dengan karet gelang. Lalu di akhirnya masukkan sedotan ke dalam toples, lalu tutup bagian bawahnya, lalu dekatkan bagian bawahnya dengan balon. Cara kerjanya adalah tarik bagian bawah balon, balon akan mengembang. Boleh sambil dicontohkan? Pegang nggak? Oke. Apa yang terjadi? Balon akan mengembang. Balon akan mengembang dan mengempis. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena setelah kita tarik, yang plasma akan masuk ke dalam toples dan lalu balon ini akan mengembang. Balon ini sebagai apa? Sebagai paru-paru. Sebagai paru. Jadi ketika balon itu mengembang, artinya paru-parunya bagaimana? Terisi udara. Ketika balonnya mengempis, paru-parunya menghembuskan atau mengeluarkan udara. Oke, dari kelompok Bilham, silakan menanggapi dari temannya yang sudah presentasi. Boleh, silakan. Apa yang dimaksud dengan pernapasan perut? Pernapasan perut. Apakah yang dimaksud dengan pernafasan perut? Temanmu bertanya, pernafasan yang menggunakan apa? Pernapasan perut adalah pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot, diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Sudah jelas? Oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Sudah? Oke, silahkan kembali ke kelompoknya. Silahkan ikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karin, Adam, Dinda, dan teman-teman. Oke, berdasarkan hasil kalian melaksanakan proyek hari ini, adakah kesimpulan yang dapat kalian ambil? Pernafasan ada berapa? Ada 2. Pernafasan dada dan pernafasan perut. Kalau pernafasan dada menggunakan otot tulang rusuk. Kalau pernafasan perut menggunakan diafragma. Hari ini kalian sudah membuat alat peraga sistem pernafasan perut, karena sistem pernafasan itu adanya di dalam tubuh kita sehingga kita tidak bisa melihat secara langsung. Jadi kita membutuhkan alat peraga untuk membantu kalian memahami konsep tentang sistem pernafasan perut khususnya. Jadi pernafasan dada ini adalah pernafasan yang melibatkan otot dada antar tulang rusuk. Ada 2, inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi berarti ada yang masuk. Apa yang masuk?
Ya, jadi kontraksinya otot antar tulang rusuk ini akan menyebabkan volume rongga dada membesar. Ketika rongga dada membesar, oksigen masuk ke dalam tubuh. Tekanan dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara dari luar dapat masuk ke dalam tubuh. Sebaliknya, ketika fase ekspirasi, berarti otot tulang rusuknya ini relaksasi, dia turun. Rongga dadanya menjadi mengecil. Akibatnya tekanan di dalam rongga dada karena mengecil, tadinya dia besar. Karena ditekan, tekanannya menjadi lebih besar daripada tekanan yang ada di luar rongga dada, dan mengakibatkan udara di dalam rongga dada keluar. Ini namanya ekspirasi. Jadi kalau inspirasi itu masuk, ekspirasi adalah pengeluaran atau keluaran. Nah, yang kedua, pernafasan perut. Ini yang kalian buat. Tadi kalian sudah membuat alat peraganya. Pernafasan yang menggunakan diafragma. Diafragma ini adalah yang membatasi rongga perut dengan rongga dada. Nah, coba Bu Tami pinjam satu, teman. Ini adalah alat peraga yang sudah kalian buat. Balon yang di bawah ini berfungsi sebagai apa? Diafragma. Ketika inspirasi, diafragmanya ini akan berkontraksi. Nah, akibatnya volume rongga dada akan membesar. Lihat paru-parunya. Paru-parunya bagaimana? Paru-paru mengembang. Artinya ada udara yang masuk. Ketika diafragmanya Bu Tami lepas, relaksasi, paru-parunya akan mengempis. Nah, ini berarti udara di dalam paru-paru ini dikeluarkan. Ini proses ekspirasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Oke, ya sekarang Bu Tami akan melakukan penilaian. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, akan ada penilaian. Penilaian pengetahuan, Bu Tami akan kirim linknya melalui Google Form. Dan penilaian rekan sejawat dan juga post test. Bu Tami akan bagikan lembar penilaian rekan sejawat. Jadi kalian menilai teman kalian itu tadi kerjanya seperti apa. Bentar kebaca. Iya. Boleh. Ya. Silakan. Ya enggak kan teman kelompok kamu lah. Oke, sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan. Bahan ajarnya dibawa pulang aja. Lembar penilaian sikap LKPD-nya dikumpulkan. Google Form sudah semua ya. LKPD-nya? Oke, terima kasih. Satu kelompok lagi yang belum mengumpulkan LKPD.
belajar hari ini, untuk penilaian yang ketiga ini adalah post test. Kalau tadi kalian sudah mengerjakan pretest, sekarang kalian akan mengerjakan post test. Ini post testnya. Soalnya sama seperti yang tadi. Kalian tulis di bawahnya post test. Jadi atasnya tadi kan pretest, bawahnya post test. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Udah? Sudah? Dinda? Sudah, Naswan? Oke, kalau sudah silakan dirapikan mejanya, alat tulisnya, alat dan bahannya silakan dirapikan. Jangan ada yang tertinggal. Semuanya? Oke, hari ini kita sudah belajar tentang mekanisme pernafasan pada manusia. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan apa saja yang terjadi pada sistem pernafasan manusia. Jadi kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang organ-organ. Hari ini kita belajar tentang mekanismenya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang apa saja yang mempengaruhi dan gangguan-gangguan pada sistem pernafasan manusia, ya, sistem pernafasan manusia. Oke, sebelum pulang mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Semoga ilmunya lebih bermanfaat. Silakan dipimpin doa oleh Lutfi. Lutfi, suaranya yang kencang, Lutfi. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, Membaca doa agar pulangnya lancar. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Memberi salam